semuanya, saya Rodel Telababan dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang ke-6, mata kuliah praktikum statistika. Judulnya yaitu uji hipotesis dengan uji T satu sampel. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya. Dimulai dari pengertian uji T. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seligsohn pada 1915. Pada awalnya, ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam uji istilah T. Istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama student T. Sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal dan datanya berskala interval atau rasio. Kegunaan uji T sendiri ada dua. Yang pertama, sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Yang kedua, membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena kebetulan. Penggolongan uji T. Uji T dibagi dua, yaitu uji T satu sampel dan uji T dua sampel. Untuk uji T dua sampel dibagi lagi, yaitu berhubungan atau dependen dan terpisah atau independen. Untuk praktikum kali ini akan difokuskan untuk uji T satu sampel. Uji T satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, variabel uji kontinu baik berupa interval maupun rasio. Yang kedua, data sampel berdistribusi normal secara aproksimasi. Yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan. Uji T satu populasi dengan rumus T hitung sama dengan X bar kurang mu per S per akar dari N, di mana T hitung adalah koefisien T, X bar adalah mean sampel, mu adalah mean populasi S, dan S-nya adalah standar deviasi sampel, dan N adalah banyak sampel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. H0 diterima ketika T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Atau jika signifikasinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H alfa diterima. Baiklah, kita lanjut ke prakteknya. Pertama, sama seperti praktikum sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya sebanyak 25 data. Kemudian klik menu analis, pilih yang compare means, klik di one sample t-test. Karena kita kan untuk menguji hipotesisnya uji T satu sampel. Kemudian seret yang daya tahan lampu ini ke tes variabel, kolom tes variabel yang ini. Kemudian untuk tes value-nya kita buat 4. Kemudian klik option, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Isikan yang ini 95%, yang confidence interval percentage. Kemudian klik continue, klik OK. Keluar hasilnya. Lagi kita tunggu.
ini akan ditampilkan tabel one sample statistik dan one sample test, di mana N-nya 25, min-nya 4,84, standar deviasinya 1,650, dan standar error min-nya 0,330. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudianto Manulang selaku dosen pengampu, juga kepada Kak Novan dan Kak Ratna selaku asisten laboratorium, dan kepada semua penonton.